ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Al-Usul Sittah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan syarah yang kita baca, syarah Syekh Al-Fauzan hafizahullah dari kitab beliau Silsilah Syarh Ar-Rasail, kumpulan risalah-risalah, karangan-karangan kitab Syekh rahimahullahu taala yang beliau syarah dan dikumpulkan di dalam satu kitab dari Usulul Thalatha Qawaidul Arba'ah, sekarang Al-Usulul Sittah Nawaqidul Islam, begitupun juga Sittatu Mawadhi Minas Sirah dan risalah-risalah yang lainnya. Dan malam hari ini kita masuk sudah Al-Usul Rabi'. Ya. Nah, kita masuk kepada pondasi yang keempat dari 6 pondasi yang beliau sebutkan di dalam risalahnya ini. Ya. Yang mau baca silahkan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-asl ar-rabi' bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Qauluhu rahimahullah, al-asl ar-rabi' bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, hadha aslun 'azimun wa huwa bayanul muradi bil ilmi wa huwa anna al ilma huwa al ilmu asy-syar'i al mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa al ilmu an-nafi'. Amma ulumud dunya min al-hirfi was-sana'ati wat-tibbi wa ghairi dhalik. Min al-hirafi jam' dari hirfah. Min al-hirafi was-sana'ati wat-tibbi wa ghairi dhalik. Fahadhihi la yutlaqu 'alayha al-ilmu biduni qayyidin. Biduni qayyidin. Ya. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد. إنما يقال علم الهندسة
وعلم الطب لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم صار العلم الآن يطلق على العلم الحرفي والصناعات والطب وغير ذلك مع أنه قد يكون جهلا لأنه قد يعتريه شيء من قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير لأنه مجهود بشرعي بشرى bukan bashari bashar manusia majhudul بشري خلاف العلم الشرعي فإنه من الله فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Nah, ya. Al-aslu rabi', fondasi yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhu wal fuqaha wa bayanu man tashabbah bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, ilmu fikih dan para fuqaha, ahli fikih, wa bayanu man tashabbah bihim wa laysa minhum, dan penjelasan terhadap orang-orang yang menyerupai mereka padahal mereka bukanlah bagian darinya, yakni mereka bukanlah bagian dari para ulama. Ya. Qala Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, hadza aslun 'azim wa huwa bayanul muradi bil ilm. Ini adalah asal yang sangat agung, yaitu tentang penjelasan ilmu apakah yang dimaksud. Ya. Maka semua nas dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ilmu apakah yang dimaksud di sini? Beliau akan jelaskan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan semua riwayat yang sering kita dengarkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Qala wa huwa anna al-ilma huwa al-ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadha huwa al-ilmu an-nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat. Amma ulumud dunya, adapun ilmu dunia, min al-hirafi was-sina'ati wat-tibbi wa ghairi dhalik, hirfah, yakni ilmu-ilmu tentang mata pencaharian, tentang pekerjaan, ya, yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan manusia, ya, profesi-profesi mereka. Was-sina'at, ilmu-ilmu tentang produksi, ya, sina'ah itu tentang produksi, tentang pabrik, ya, pabrik tentang ini, tentang misalnya teknologi, tentang elektronik, tentang ini dan semua. Ini namanya sina'ah, ilmu sina'ah. Qawatib, dan ilmu kedokteran, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-ilmu biduni qaid. Maka
ilmu-ilmu ini tidaklah disebutkan secara mutlak kecuali dengan adanya qaid, adanya pengikatan. Ya, maka nanti disebut ilmu kedokteran, disebutkan ilmu, tapi disebutkan di belakangnya ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu tentang ini dan tentang itu. Ada kaitnya, tetapi ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Fa idza qila al-ilm walladhi fihi al-fadl, dan apabila dikatakan ilmu dan yang di dalamnya ada keutamaan, ya, dengan banyaknya keutamaan yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Banyak sekali kitab-kitab bayan fadlul ilm, menjelaskan tentang ilmu dan keutamaannya. Banyak sekali sekarang kitab-kitab yang dikalang oleh para ulama, termasuk Ibnu Abdul Bar memiliki kitab khusus menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Fa innal murada bihi al-ilmu syar'i, maka yang dimaksud, yang diinginkan ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Amma ilmu al-hirafi was-sina'ati wal-mihani, mihan jamak dari mihnah, ya, sama dengan profesi, pekerjaan. Fahadihi ulumun mubah, ini adalah ilmu-ilmu yang mubah. Boleh seseorang untuk menuntutnya, boleh seseorang untuk mempelajarinya, tidak ada larangan, ya. Bahkan ketika seseorang meniatkan mempelajari ilmu itu dengan niat yang baik, dengan tujuan untuk mengangkat derajat umat dengan mempelajari ilmu itu, ilmu teknik misalnya, dengan berbagai macam-macamnya, sehingga umat ini tidak ketinggalan dengan umat-umat yang lainnya, itu bisa saja ia akan diberi pahala dengan niatnya yang baik. Ya, tetapi secara mutlak disebutkan, maka ilmu yang dimaksud dengan dari segala keutamaan-keutamaannya, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maka ilmu ini, ilmu sina'ah, ilmu al-hiraf wal mihan, fahadihi ulumun mubahah wa la yutlaqu 'alaiha ismul ilmi biduni qaidin. Ia tidak diitlakkan dengan nama ilmu kecuali dengan disebutkan di belakangnya ilmu kedokteran, ya, ilmu teknik, ilmu manajemen ini, dan semua jurusan-jurusan yang ada di masa kita sekarang. Innama yuqalu ilmal handasah, ya, sesungguhnya dikatakan ilmu handasah, bukan ilmu secara mutlak, ilmu teknik handasah, wa ilmu tib, lakin lil asaf, ya, akan tetapi disayangkan, asbahal ana fi urfin nasi idza qila al-ilm fa innahu yuradu bihi al-ilmul hadith. Disayangkan di masa kita sekarang, al-an fi urfin nas, di pada urf manusia, ya, karena sudah menjadi tersebar di kalangan manusia penyebutan tentang ilmu, maka yang dimaksud itu adalah ilmu yang baru di masa kita sekarang dengan berbagai macamnya. Al-hadis di sini bukan ilmu hadis, ya, bukan ilmu tentang hadis Nabi, tapi yang dimaksud hadis di sini ilmu yang baru, ilmu yang berkembang di masa kita sekarang dengan berbagai macam cabang-cabangnya, cabang-cabang ilmu itu. Wa yaquluna idza sami'u syai'an minal Qur'an hadza yashhadu lahu al-ilmu al-hadits. Dan mereka mengatakan jika mereka mendengarkan sedikit ayat dari Al-Qur'an dan ada kaitannya dengan ilmu itu, ada kaitannya dengan, ya, hal tersebut, mereka mengatakan ini, ya, menguatkan ilmu tentang ini. Ayat dalam Al-Qur'an, ilmu tentang dunia, ya. Wa idza jaa haditsun qalu hadza yashhadu lahu al-ilm, dan apabila datang satu hadis yang menjelaskan tentang ilmu, mereka mengatakan ini menguatkan akan keutamaan ilmu ini.
Padahal yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Secara mutlak kan disebutkan dari berbagai nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Saral ilmu al-ana yutlaqu ala ilmi al-hirafi was-sina'ati wat-tibb wa ghairi dhalik. Jadilah ilmu di masa kita sekarang ya ditujukan kepada ilmu al-hiraf was-sina'at wat-tibb, ilmu-ilmu tentang produksi, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang ya pekerjaan atau profesi tentang ini dan itu. Ma'annahu qad yakunu jahalan. Walaupun bersamaan dengan itu di dalamnya ada jahal, ada kebodohan. Karena namanya ilmu manusia pasti ada kekurangan. Betapa banyak teori-teori di masa dahulu yang terbantahkan dengan teori-teori yang diciptakan di masa kita sekarang. Bukan kebenaran mutlak. Bukan kebenaran mutlak. Teori-teori yang diciptakan oleh para ilmuwan dahulu banyak sekarang yang dari sisi syariat kita itu adalah sesuatu yang salah, bahkan yang batil. Teori Darwin misalnya kan banyak kayak teori-teorinya, bukan cuma satu, banyak teori-teori para ilmuwan, mereka disebut sebagai ilmuwan, terbantahkan dengan teori masyarakat. Apakah teori tentang bumi, teori tentang astronomi, banyak terbantahkan di masa kita sekarang. Iya, ma'annahu qad yakunu jahlan li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsir, karena bisa saja ia masuk di dalamnya kesalahan yang banyak. Namanya ilmu manusia, ilmu yang memiliki batasan. Di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu, dan di atas semua orang-orang yang berilmu ada yang maha luas ilmunya. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Adapun manusia tidak demikian. Kadang satu ilmuwan mengeluarkan teori dibantah oleh ilmuwan yang lain, yang mungkin satu negara, satu tempat. Bagaimana kalau seluruh negara? Mungkin teori itu bermacam-macam sesuai dengan pandangan dan kepalanya masing-masing yang dimiliki. Iya, li'annahu majhudun basyari, karena itu adalah majhud, yakni sesuatu yang diusahakan oleh manusia, yang menjadi penelitian manusia. Khilafal ilmi syar'i fa innahu minallah. Adapun ilmu syar'i tidak demikian, karena ia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an. Makanya dari dulu hingga sekarang para orientalis yang ingin mencari kelemahan Islam, ya cari dari Al-Qur'an untuk membantah dari arah ini, dari arah ini. Mereka tidak bisa mendapatkan celah-celah itu. Ya, karena memang ilmu ini bukanlah ilmu manusia yang diciptakan oleh otak manusia, tapi ia datang dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa dan Pencipta, dan Sang Maha Alim. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, tidak akan datang kebatilan dari depannya atau dari arah belakangnya. Dari masa dahulu sampai yang akan datang, tidak akan ada perkara-perkara yang batil di dalamnya. Ya. Ada orang yang berusaha untuk merusak atau menambah atau mengurangi, ketahuan. Karena memang ilmu ini dipelihara dan digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr itu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Tidak akan mungkin orang bisa merubah-rubahnya, dan pasti akan ketahuan jika memang ada dari mereka yang berusaha untuk merubah, menambah atau mengurangi, atau menafsirkan, atau menambah lafadznya, atau menafsirkan maknanya yang tidak sesuai dengan makna yang seharusnya. Tidak akan
mungkin terjadi seperti itu. Tanzilun min hakimin hamid, karena ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Qala ta'ala, ini sampai di sini. Ya, lanjut. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama wa hum ulama'u asy-syar'i alladhina ya'rifuna Allah azza wa jalla. Amma ulama'ul handasati was-sina'atu wal-ikhtira'i wat-tibbi fahaula'i qad yakununa yajhaluna haqqallahi jalla wa ala wa la ya'rifuna Allah wa in 'arafuhu fama'rifatuhum qasiratun lakinil ladhina ya'rifuna Allah hum ulama'ush syar'i. Qala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama'u li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yahsulu bi ilmi at-tibbi wa ilmi al-handasati wa innama qad yahsulu bihi tauhidur rububiyyati faqat. Amma tauhidul uluhiyyati fa hadha innama yahsulu bi ilmi asy-syar'i. Nah. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama yang dimaksud di sini qala wa hum ulama'us syar'. Ulama'us syar'i alladziina ya'rifuna Allah. Mereka adalah para ulama syariat, para ulama, ya, para alim ulama, ya, ulama syar'i, ulama uddin, ulama rabbaniyun dan seterusnya, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah karena mereka tahu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala firmannya, siksaannya, adabnya, ancamannya, apa, hukum-hukum Allah dan batasan-batasannya yang ada di dalam syariat ini, mereka semua mengetahuinya. Sehingga orang-orang yang paling pantas untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah para ulama syar'i. Amma ulama'ul handasati was sina'ati wal ikhtira'i wat tibbi fa haula qad yakununa yajhaluna haqqallahi jalla wa ala. Adapun para ahli-ahli handasah, teknik, was sina'ah, ilmu-ilmu tentang sina'ah, membuat ini, membuat itu, alat ini, alat itu, tentang produksi, wal ikhtira', ya, penemuan-penemuan, penelitian-penelitian, watib, ini semua tentang ilmu dunia. Fahaula, walaupun mereka disebut sebagai alim atau ulama utib, ahli kedokteran, ahli teknik, ahli ini, akan tetapi mereka bisa saja tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti ini. Mereka sudah meraih gelar yang paling tertinggi dengan segala penelitian-penelitian mereka yang terkenal dalam bidangnya masing-masing tentang dunia, tentang ilmu dunia. Tetapi mereka pada hakikatnya adalah orang yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling tidak mengenal Allah, ya. Yajhaluna haqqallahi jalla wa ala wa la ya'rifuna Allah. Mereka tidak mengenal siapa Allah. Wa in arafuhu fa ma'rifatuhum qasirah. Walaupun mereka mengenal Allah, maka pengenalan mereka terhadap Allah qasirah, kurang. Iya. Mereka, pengetahuan mereka terhadap Allah kurang. Lakinnal ladzina ya'rifuna Allah hum ulama'us syarr. Akan tetapi yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah para ulama syar'i. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Karena mereka mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau orang benar-benar mengenal nama Allah, ya, maknanya, sifatnya seperti apa,
akan bertambah pengagungannya, akan bertambah rasa takutnya, akan bertambah pemuliaannya, akan bertambah pujian terhadapnya. Karena Allah Maha Mulia, Allah Maha Sempurna dari semua sisi. Tidak ada sedikit pun kekurangan dan aib. Adapun pada manusia banyak sekali kekurangan. Fa ma'rifatuhum qasirah, lakin alladziina ya'rifuna Allahum ulama'us syarr, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yahsulu bi ilmi at-tibb wa ilmi al-handasah. Dan ini tidak akan ada pada ilmu tibb. Di dalam ilmu kedokteran seseorang tidak mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim, siapa Al-Malik, sifat rahmah di dalamnya, sifat ya, semua sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat-sifat kesempurnaan. Iya. Dalam ilmu teknik tidak akan dipelajari tentang tauhid al-uluhiyah. Karena memang bukan bidangnya, bukan jalannya, tidak ada jalurnya di situ. Ya, wa inna ma qad yahsulu bihi tauhidur ar-rububiyyah faqat, tapi bisa saja di dalam ilmu-ilmu tersebut ada ilmu tentang tauhid rububiyah. Allah yang Maha Kuasa. Mereka ketika mereka meneliti dan mendapatkan satu penelitian yang terbukti, di situ mereka mendapatkan hasil daripada penemuannya bahwa ini adalah ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa. Begitupun juga ilmu astronomi, tatkala mereka sudah mencapai penemuan mereka yang sangat luar biasa dengan luasnya alam semesta yang terbentang di hadapan mereka, menemukan planet ini lagi yang baru, ada ini lagi yang baru. Orang yang diberikan hidayah akan bisa masuk Islam karena itu, karena mereka memiliki pengetahuan sedikit tentang Al-Quran, pernah mendengar bahwa akan seperti ini di alam semesta ini, sehingga bisa saja mereka bisa mendapatkan hidayah dari itu. Atau bisa saja mereka mengakui tentang kekuasaan dan tanda-tandanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sampai di situ. Amma tauhidul uluhiyah fahada innama yahsulu bi ilmi syara'. Kalau orang tidak belajar ilmu tauhid, dari mana antum dapat? Kalau memang tidak belajar tentang tauhid, tentang tauhid asma wa sifat, dari mana antum bisa paham kalau memang tidak pernah mempelajarinya? Tidak akan bisa didapatkan dalam ilmu handasah, ilmu tibb, ilmu ini dan ilmu itu, tidak ada penjelasannya. Ya, saya kira mungkin kita masing-masing sudah belajar, sudah S1, bahkan mungkin ada S2, bahkan ada yang S3. Apa hasil dan akhir dari ilmu dunia yang pernah kita pelajari itu? Tidak ada ilmu tauhid uluhiyah, tidak ada tentang tauhid al-mas'al asma wa sifat, tidak ada dipelajari tentang hukum ini hukum itu, fikih dan seterusnya. Maka ini hanya bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu asy-syar'i, ilmu asy-syara'. Nah, qauluhu rahimahullah wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum al-maqsud bayanu man tashabbaha bi ahli al-'ilm wa laysa huwa min ahli al-'ilm, innama yuhaqi ahli al-'ilm wa yatashabbahu bihim wa huwa la yamliku rasidan min al-'ilm, wa hadha dararuhu 'azim ala nafsihi wa ala al-ummah, li'annahu yaqul على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم. هذا يفسد البنيان.
bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ini matan ya, penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka walaupun bukanlah bagian dari mereka. Siapa yang dimaksud? Qala al-maqsudu bayanu man tashabbaha bi ahli ilmi wa laysa huwa min ahli ilm. Maksud daripada ucapan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala adalah penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai ahlul ilm. Hanya menyerupai saja, hanya mirip saja. Wa laysa huwa min ahli ilm. Walaupun pada hakikatnya ia bukanlah bagian daripada ahlul ilm. Innama yuhaki, ya sesungguhnya akan tetapi ia hanya mirip saja ahlul ilm, wa yatashabbahu bihim, atau menyerupai mereka. Wa huwa la yamliku rasidan minal ilm, walaupun sebenarnya ia tidak memiliki rasid minal ilm, bagian daripada ilmu itu. Wa hadha dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Dan orang yang seperti ini bahayanya itu sangat besar. Bahaya yang kembali kepada dirinya dan kembali kepada umat. Makanya orang-orang yang bicara tentang agama sementara ia tidak memiliki ilmu agama itu bahaya. Baru sedikit pernah mendengar, tidak pernah belajar, kemudian ia sudah bicara di depan khalayak umum. Kebetulan ia terkenal di bidang tertentu hingga orang kadang pegang perkataannya. Ini bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kebetulan ia adalah seorang ahli mungkin di bidang yang lain, tapi kebetulan ia juga sedikit-sedikit paham tentang agama, itu bahayanya lebih besar, kata beliau. Fahadha daruruhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi ilm, karena ia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa yudhillun nas bighairi ilm, dan menyesatkan manusia ya bighairi ilm, tanpa ilmu. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban liyudhillan nas bighairi ilm. Lihat, siapakah orang yang paling zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Waqad qil, dikatakan yufsidud dunya arba', ada 4 golongan atau orang yang merusak dunia ini. Siapa itu? Nisfu faqihin, separuh faqih. Dia sedikit belajar tahu tentang ilmu fikih, tapi separuhnya aja, ya, separuh. Wa nisfu nahwi, dan separuh dari nahwi. Wa nisfu tabib, begitu pun juga separuh dari ilmu kedokteran. Jadi kalau orang berfatwa seperti ini, padahal ilmunya belum seberapa, sedikit yang pernah dia pelajari, sedikit ada pengalaman, sudah mengobati orang sana sini. Kira-kira manfaatnya lebih banyak atau merusaknya? Ya, kalau saja dokter yang sudah mempelajari bertahun-tahun, kadang pandangannya terhadap satu keluhan yang dikeluhkan oleh pasien itu berbeda-beda, padahal ini sudah ada ijazahnya, bahkan sudah masuk ilmu spesialisnya. Ini juga di atasnya bahkan. Tetapi tatkala kita pindah ke rumah sakit yang lain atau dokter yang lain, dokternya memandang lain. Di sini mengatakan A, di sini B, di sana C. Itu satu keluhan loh. Satu keluhan. Padahal mereka ahli. Bagaimana kalau memang separuh saja? Bagaimana kalau separuh saja? Iya. Qala wa nisfu mutakallim, dan separuh daripada ahlul kalam. Hada yufsidul buldan, maka ini akan merusak negeri-negeri. Wa hada yufsidul lisan, maka ini akan merusak lisan kita. Kalau belajar nahwu dari orang yang hanya sedikit pernah belajar, ya, kira-kira lisannya bagus dah, bisa fasih dah? Tidak. Wa hadza yufsidul abdan, dan ini akan merusak badan manusia, tubuh manusia. Dan betapa banyak orang yang membuka praktek, mal-mal praktek yang tidak diakui keilmuannya, sudah merusak jauh lebih besar daripada memberikan manfaat. Padahal sudah belajar loh, padahal sudah lama.
Tapi namanya bukan ahli, namanya cuma separuh tabib, ya separuh faqih. Wa hada yufsidu al-adyan, maka orang yang terakhir akan merusak agama, merusak agama. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kehancuran. Dan benarlah sabda beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, antum ganti. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. نعم. وقال الشارح الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني أنزل آيات نعم كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم وبشرت به أنبياؤهم وبشرت به أنبياؤهم بدأها من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وختمها بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وكل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم lanjut. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب فإسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته وهم 12 سبطا كل ابن من أبنائه صار له ذرية وكل ذرية يسمون السبط بمثابة القبائل في العرب. قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة. Asal ini, pondasi yang keempat ini telah Allah jelaskan pada awal-awal surah Al-Baqarah. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-40, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim, hingga firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke
Ya 100-an lebih ya. Ya Bani Israel. Ya. Qala Syekh hafizahullah, Allah Jalla wa Ala fi suratil Baqarati anzala ayatin katsiratin fi Bani Israel litadhkirihim bi ni'matillahi alaihim. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang sangat banyak terkait dengan Banu Israel, litadhkirihim bi ni'matillahi alaihim, untuk mengingatkan mereka akan banyaknya nikmat yang Allah curahkan atas mereka. Wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan kepada mereka agar mengikuti Muhammad alladzi ya'rifuna nubuwatahu wa risalatahu fi kutubihim, di mana mereka mengetahui kenabiannya dan risalahnya di dalam kitab-kitab mereka, Taurat. Wa basyarat bihi anbiya'ahum, dan memberi kabar gembira tentang Muhammad oleh nabi-nabi mereka. Memang nabi dan rasul di Banu Israel itu sangat banyak, sangat banyak. Apa yang Allah sebahagiannya sebutkan di dalam Al-Quran dan yang tidak disebutkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Semuanya atau hampir semuanya telah menyampaikan akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kenabiannya, risalahnya. Bada'aha min qawli ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Banu Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tepatilah janji. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janji kalian terhadapku. Ufi bi ahdikum, maka saya akan penuhi janjiku terhadap kalian. Apa janji mereka terhadap Allah? Untuk beriman kepadanya, beriman kepada para nabinya, dan seterusnya. Janji Allah terhadap mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada nabinya, Allah akan balas dengan balasan yang sangat besar, yang sangat banyak, nikmat, surga dan seterusnya. Inna ufi bi ahdikum. Wa khatamaha biqauli, dan menutup ayat tadi dengan firman Allah, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan saya telah memberikan kepada kalian kelebihan, ya, dari umat-umat yang lainnya, 'alal alamin, di alam ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian terhadap suatu hari di mana seseorang tidak akan bisa membalas, ya, orang lain. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah, pertolongan, syafaat tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima. Thumma dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam faqala idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Sampai di sini Allah menjelaskan tentang ilmu, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada mereka. Allah menyebutkan ilmu itu sebagai nikmat yang besar. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itulah yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, tahu akan kebenaran, tahu, mengenal Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mengikutinya. Kullu hadhil ayat ma bainal ayal ula wal ayal akhirah ayatun kathiratun kulluha fi Bani Israel litadhkirihim bi ni'matillahi bi irsalir rusuli wa inzalil kutub. Allah utus kepada mereka para rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab. Wa annal wajib alaihim ay yu'minu bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tatkala mereka berada di Madinah, ketika terjadi pertengkaran,
pertikaian, perselisihan antara orang-orang Yahudi yang banyak yang tinggal pada saat itu di Madinah. Ada 3 kabilah besar orang-orang Yahudi yang tinggal pada saat itu. Siapa? Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Ini 3 kabilah besar yang tinggal di Madinah pada saat itu, karena mereka mengetahui akan diutus seorang nabi dan akan datang ke negeri itu. Makanya mereka hijrah dari negeri mereka datang ke Madinah karena mereka tahu. Bahkan ketika mereka berselisih dengan orang-orang Ansar, ya orang-orang Arab di Madinah, mereka mengatakan kami akan menghancurkan dan memerangi kalian dengan nabi yang diutus kepada kami. Ya, mereka tahu, sehingga orang-orang Ansar juga mengetahui akan info ini dari orang-orang Yahudi. Makanya ketika Nabi SAW datang, sekumpulan orang dari kaum Ansar yang sebelumnya belum beriman kepada Nabi SAW melakukan ibadah haji, Nabi mendatangi mereka, mengajak mereka untuk beriman. Mereka mengatakan, inilah orang yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi dahulu. Mereka tahu. Dari mana tahunya? Dari orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu, mengenal Nabi, nasabnya siapa, dari mana. Tapi Allah murka terhadap mereka tatkala mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada mereka. Qala wa Banu Israil hum auladu Yaqub. Banu Israil adalah anak keturunan Yaqub. Jadi Yaqub itu nama lainnya adalah Israil. Jadi sebenarnya salah kalau kita katakan orang-orang sekarang itu adalah Banu Israil, tapi namanya Yahudi sebenarnya. Iya, Yahud. Banu Israil, Israil adalah Yaqub alaihi salam. Yaqub alaihi salam. Fa Israil huwa Yaqub li'annahum min dzurriyyati. Maka Israil adalah Yaqub. Maka keturunannya ya, wahum 12 sibtan, ada 12 kelompok. Sibt itu sama dengan suku, sama dengan apa? Sekumpulan manusia yang banyak, itu sibt. Kullu ibni min abna'ihi sara lahu dzurriyyah. Setiap anak dari keturunan Israil Yaqub alaihissalam memiliki keturunan yang banyak. Dari saudara-saudara Yusuf alaihissalam, dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, semuanya memiliki anak keturunan. Yahuda, Binyamin, Yusuf alaihissalam memiliki keturunan yang banyak. Kullu ibni min abna'i sara lahu dzurriyyah wa kullu dzurriyyatin yusammuna as-sibt. Maka setiap anak keturunan dari mereka ini, anak-anak putra-putra Yaqub alaihissalam, disebut dengan sibt bimathabatil qabail fil Arab. Ya, di sisi orang-orang Arab itu sama dengan kabilah. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah. Ada 12. Qala ta'ala wa qatta'nahum 12 asbatan umama. Dan kami bagi-bagi mereka, perkelompokkan mereka menjadi 12 sibt. 12 sibt sama dengan 12 kabilah. Sama dengan 12 kabilah. Iya. Wa yaziduhu wuduhan. Wa qala wa yaziduhu wuduhan ma sharahat bihi sunnah fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ami al-balid. Wa qala syarih na'am جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو علم الذي لا ينفع الشيء الكثير. وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا ثم صار هذا أقرب الأشياء وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. وقال الشارح صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات
لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكايات. Nah, lanjut. وقولهم إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا. هذا علم هؤلاء، أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أهل العلم، وبينوا أنها مكذوبة، فتجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيده ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم وسنن الأربع والمساند المعتبرة، يتركونها لأنها ليست في صالحهم. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. Dan yang menambah kejelasan atau yang memperjelas adalah apa yang dijelaskan secara terang oleh as-sunnah dalam perkara ini, al-kathir yang sangat banyak, al-bayyin yang jelas, al-wadih lil-ammi al-balid bagi orang-orang awam yang bodoh sekalipun. Thumma sara hadha aqrabul asya. Ya, kemudian ini adalah menjadi perkara yang sangat asing. Wa sara al-ilmu wal fiqh wal bid'ah wal dhalalat. Terjadi malah yang terjadi kebalikannya. Ilmu dan fikih itu adalah ilmu-ilmu tentang bid'ah dan kesesatan-kesesatan, yang mengandung bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Banyak penjelasan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan seterusnya. Kemudian ilmu-ilmu ini menjadi asing di masa kita sekarang. Dan ilmu dan fikih yang teranggap pada sebahagian manusia adalah yang beliau sebutkan, perkara bid'ah dan dhalalah, seperti yang akan beliau jelaskan. Naam, ja'atil ahaditsu allati fiha min al-hathi ala ta'allum al-ilmi wat targhib. Banyak sekali, masyaallah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Datang banyak hadis yang menjelaskan anjuran untuk menuntut ilmu agama dan targhib. Targhib itu dorongan, motivasi terhadapnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, dan semua hadis-hadis yang di dalamnya terdapat anjuran dan motivasi untuk mempelajarinya. Wa bayanu ma huwal ilmun nafi wa ma huwal ilmu alladhi la yanfa'u syai'al katsir. Dan penjelasan tentang ilmu apakah yang bermanfaat, ilmu yang seperti apa. Penjelasannya sangat banyak. Dan ilmu yang seperti apa yang tidak bermanfaat, asy-syai' al-katsir, banyak sekali datang hadis-hadis tentang itu. Wa idza raja'ta kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, dan jika engkau merujuk kepada kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih Ibnu Abdul Barr atau ghairihi arafta hada. Luar biasa kitab ini, Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Beliau menjelaskan semua tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Iya, sangat terang, sangat jelas penjelasan beliau dan ulama-ulama lainnya yang menjelaskan tentang ini. Al-Khatib Al-Baghdadi memiliki kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Begitupun juga banyak ulama yang lain. Ya, ada Al-Alim wal Muta'allim. Kalau tidak salah Ibn Juma'ah rahimahullah taala.
Ya, Adabud Daris wal Mudarris lil Qasimi yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dan seterusnya, yang menjelaskan tentang kitab-kitab terkait dengan ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu agama. Iya. Qala sara al-ilmu wal fiqh inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid'ah wal dhalalah. Akan tetapi ya, seiring dengan masa ke masa, di masa kita sekarang khususnya, terjadi perubahan yang sangat besar. Ya, ilmu sahih al-mabni ala kitabillah wa sunnah rasul, karena mereka telah meninggalkan ilmu yang sahih yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah. Wa sara al-ilmu indahum qala fulan wa qala fulan wa hikayat. Dan ilmu di sisi mereka itu adalah ucapannya si fulan, ada hikayat-hikayat, cerita-cerita. Ini ilmu di sisi mereka. Padahal riwayatnya, ya, jika kita teliti terputus, tidak tahu sumbernya dari mana. Jika diteliti ini kisah fulan-fulan, tidak tahu sanadnya, asalnya dari mana, yang meriwayatkan siapa, tidak ada. Maudhu, bahkan ketika dicari memang tidak ada di dalam kitab-kitab para ulama yang masyhur. Ya, mereka telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, innal qabral fulani yanfa'u minka, sesungguhnya. Kemudian di tanah fulan, tanah ini, ia telah melihat si fulan di dalam mimpinya seperti ini. Lihat mimpi di dalam tidurnya, itu jadikan sebagai dalil, sebagai ilmu. Hada ilmu haula, inilah ilmu di sisi mereka. Aw yabhathuna 'anil ahaditsil mawdhu'a wal maqbura allati qabaraha ahlul ilm, atau mereka membahas, mencari, meneliti atau meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis yang maudhu, yang telah terkubur di sisi para ulama, dikuburkan oleh mereka, tidak akan digali lagi karena memang tidak bermanfaat. Para ulama menguburkannya supaya orang-orang itu tidak mencarinya lagi, tidak. Tapi mereka datang menggalinya, mencarinya, seakan-akan itu adalah harta karun. Siapa yang mendapatkan riwayat itu, dialah seorang alim, dialah orang yang hebat. Makanya banyak kita mendengar riwayat-riwayat yang bahkan akal seorang muslim yang lurus bisa, ya, kok bisa ada riwayat seperti ini, hikayat dari fulan, cerita-cerita seperti ini, seakan-akan itu adalah dongeng. Ya, keahlian si syekh fulan yang bisa terbang, yang bisa ini, yang bisa itu, dan seterusnya. Hikayat. Qala wa bayyanu annaha makdzubah. Para ulama telah menjelaskan bahwa hadis ini, riwayat ini adalah makdzub. Ya, ia adalah riwayat dusta. Fatajidu al-mukharrafin, maka engkau akan mendapati orang-orang khurafat, yaj'alunaha sahihah, akan menjadikan riwayat itu seakan-akan riwayat yang sahih. Wa yuzayyinuna laha asad, dan mereka menghiasi riwayat itu dengan sanad-sanad. Berkata Syekh fulan, Masya Allah, dari Syekh fulan, dari Syekh fulan. Yang banyak kita dengarkan. Wa yurammimunaha wa yaquluna hadhihi ahadits sahihah. Mereka menghiasinya dengan, ya, berbagai macam, dan mengatakan ini adalah hadis-hadis sahih. Wa yatrukuna al-ahadits sahihah al-warida fil Bukhari wa Muslim. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada dari orang-orang seperti mereka yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari fulan ibnu fulan, dari sahabat fulan ibnu fulan. Hampir kita tidak dapati dari kaum khurafat berkata demikian. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda demikian. Hampir tidak kita dengarkan, ya, ucapan-ucapan seperti ini dari para ahli khurafat dan dari para ahli bidah, dari lisan-lisan mereka. Diriwayatkan oleh ahlus sunan mu'tabar yatrukuna lian laysat fi salihin. Mereka meninggalkan itu karena pada hakikatnya hadis-hadis itu membantah mereka. Hadis-hadis itu tidak memberikan maslahat kepada mereka, tidak ada kepentingan mereka dalam hal itu. Tapi mereka akan menghiasi riwayat-riwayat yang sudah dikubur hidup-hidup oleh para ulama dari zaman dahulu. Bahkan mereka jelaskan itu adalah maudhu, hati-hati. Mereka datang menggalinya, menghidupkannya kembali, kemudian ditambah dengan sanad-sanad dari sisi mereka. Itulah ilmu di sisi mereka. Nah, kita dikatakan orang tidak berilmu, orang belum paham itu.
mengatakan demikian. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu ilmu ini. Ilmu seperti itulah di sisi mereka. Nah, itulah kenyataan jadi di banyak tengah-tengah kita sekarang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama, ya, dan menjauhkan kita dari tariqah jalan-jalan yang seperti ini. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.